Pasca periode Perang Dunia Kedua, setelah perdamaian yang dilakukan oleh berbagai pihak, sebenarnya tidak bisa dikatakan damai sepenuhnya. Perlombaan pembuatan mesin militer kelas berat menjadikan seolah-olah konflik masih berlangsung pada saat itu. Logistik memainkan peran penting pada masa perang dan mendorong Soviet melakukan pengembangan kendaraan pengangkut roket dengan sistem 4 gardan yang dapat dioperasikan pada segala medan, baik di medan lumpur ataupun medan berparit. Hal yang cukup menarik adalah mereka hanya menempatkan 2 buah mesin saja pada kendaraan tersebut. Pada era 1950-an, sistem penggerak eksperimental dengan 3 gardan, ZIS-151, mulai dipresentasikan ke pemerintahan Soviet. Di sisi lain, prototipe ZIS-E134 yang menggunakan sistem penggerak di semua roda dan sangat kompleks, diharapkan dapat menyaingi kendaraan dengan sistem roda rantai yang sudah ada, sekaligus mampu mencapai kecepatan 2 kali lipatnya. Mesin kendaraan ini menggunakan tipe mesin diesel dan sistem transmisi planetari 3 percepatan khusus untuk mengatur putaran rodanya. Akan tetapi, desain ini menghadapi beberapa keterbatasan, terutama pada kapasitas muatan yang rendah. Itu disebabkan karena bobotnya yang cukup berat. Tidak hanya disebabkan oleh sistem penggerak yang rumit, Kementerian Pertahanan Soviet juga memiliki persyaratan yang khusus untuk kendaraan tersebut. Mereka menginginkan truk ini bisa dikolaborasikan dengan kebutuhan divisi persenjataan roket dan artileri milik Soviet. Kendaraan tersebut harus mampu mengangkut sistem peluncur roket Luna M. Dimensi rudal ini dapat berukuran panjang hingga 10 meter dan berat sekitar 2,5 ton. Sehingga harus memiliki desain yang detail agar memudahkan proses pengintegrasiannya, agar bisa digunakan sebagai pengangkut sistem peluncur roket. Tim yang bertanggung jawab atas kolaborasi pembuatan kendaraan pengangkut roket ini dikepalai oleh Vitali Andreyevich Grasev. Dia adalah seorang desainer kendaraan terkemuka pada masa Soviet yang sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek kendaraan militer pada akhir tahun 1950-an. Pada akhir era 1950-an, tim ini menemukan solusi yang berbeda untuk menjawab tantangan desain yang sedang dihadapi, yaitu mengarah pada sebuah rancangan baru dan mengembangkan proyek yang bernama ZIL-135. Pada pengembangan ZIL-135, kabin pada model ini dipindahkan ke bagian depan kendaraan dengan penempatan mesin tepat berada di belakangnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan dan juga menyederhanakan drivetrain yang rumit. Para insinyur yang terlibat tidak hanya memasang satu mesin, namun mereka memasang 2 buah mesin di belakang kabin. Dengan sistem transmisi masing-masing dan transfer case-nya sendiri yang mengalirkan tenaga hanya menuju ke roda di sisi truk saja. Maka dengan mengadaptasi desain ini, para insinyur bisa mengatasi kekurangan pada desain sebelumnya, serta sistem transfer case yang rumit. Dengan begitu, bisa mengurangi bobot kendaraan dan juga menyederhanakan pada sistem drivetrain-nya. Dengan desain ini juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar yang boros, serta pembaruan desain ini juga membawa banyak keuntungan lainnya, termasuk kemampuan terus bisa berjalan walaupun hanya dengan satu mesin. Dibandingkan dengan model yang memiliki kemampuan amfibi, jarak sumbu roda ZIL-135 diperpanjang dari 5,5 meter menjadi 6,3 meter. Gardan di kedua sisi kendaraan dilengkapi dengan kemudi yang dapat meningkatkan kemampuan manuver truk. Untuk kabin kemudi dan penumpang dibangun dari fiberglass yang bisa tahan suhu panas, bahkan api dan juga tekanan yang cukup kuat. Fitur ini sangat penting ketika peluncuran roket karena bahannya tidak akan berubah bentuk dalam kondisi yang ekstrim. Meskipun tadinya, para insinyur juga ingin mengintegrasikan kemampuan amfibi dengan sistem peluncur roket pada kendaraan ini. Namun hal itu akan membuat kendaraan menjadi tidak stabil. Dan mereka khawatir kendaraan bisa terbalik saat melakukan peluncuran dari permukaan air. Fitur ini juga akan membutuhkan periode pengembangan yang lebih lama, yang pada akhirnya dihilangkan pada versi produksinya. Selain model standar,
rancangan versi long wheelbase pada kendaraan ini yang memiliki jarak panjang antara roda depan dan belakang, yaitu berjarak 7,6 meter, juga diproduksi. Berat curb chassisnya sekitar 10 ton, dengan total berat maksimal yang diizinkan adalah 20 ton. Awalnya, kendaraan ini didesain tidak memiliki suspensi, dan ban bertekanan rendah adalah satu-satunya komponen yang berfungsi sebagai sistem suspensi. Kinerja maksimal laju kendaraan juga dibatasi. Maksimal kecepatannya hanya 65 km per jam. Namun dengan ini telah menyederhanakan desain secara keseluruhan dan juga mengurangi bobotnya. Pada proses produksi, sistem suspensi ditingkatkan dengan peredam pada batang torsi yang ditambahkan ke gardan depan dan belakang. Perbaikan ini diperlukan setelah hasil tes menunjukkan bahwa truk tanpa peredam hasilnya cukup buruk. Mengingat pentingnya suspensi untuk memastikan performa dan stabilitas kendaraan ketika sedang berjalan. Awalnya prototipe ini dilengkapi dengan mesin ZIL 123F dengan 6 mesin yang terpasang, dan masing-masing mesin menghasilkan 120 tenaga kuda. Namun unit mesin yang lebih kuat kemudian dipasang dan dikenal sebagai ZIL 375, serta terbukti telah menjadi mesin yang tangguh. Dan keuntungan dari mesin yang berbahan bakar bensin ini memiliki arsitektur yang sederhana dan juga andal. Penggerak katupnya dioperasikan dengan roda gigi. Hal ini untuk memastikan keandalan yang tinggi, dan servis besar akan diperlukan pada setiap jarak tempuh 110.000 km. Dengan dua mesin ini, penghematan bahan bakarnya pun diperkirakan 135 liter per 100 km. Setiap mesin memiliki masing-masing sistem pelumasan dan pemanasannya sendiri, dan masing-masing berat mesin adalah 530 kg yang dipasangkan dengan sistem transmisi manual. Pada awalnya Grasef bersikeras pada sistem transmisi otomatis, yang menurutnya bisa meningkatkan kemampuan off-road pada kendaraan. Tetapi pada akhirnya, ide desain ini ditinggalkan karena alasan penghematan biaya. Mesin ini dirancang untuk beroperasi pada suhu mulai dari -40 hingga 40 derajat Celcius, dan kelembaban hingga 80% pada suhu 20 derajat Celcius. Mesin dengan kapasitas 7 liter ini menghasilkan output daya yang cukup besar, yaitu sebesar 180 tenaga kuda pada 3.200 rpm dan torsi maksimum sebesar 466 Nm pada 1.800 rpm. Mungkin ini adalah angka yang bisa dikatakan rendah, karena rasio kompresi mesin hanya 6,5/1. Uniknya, hal ini memungkinkan untuk menyalakan mesin dengan engkol tangan, dan juga bisa menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. Keputusan untuk menggunakan mesin ini sebagian didasarkan pada ketersediaan suku cadang. Mesin ZIL 375 dapat ditemukan dengan mudah di berbagai kendaraan Soviet sejenis pada masa itu, seperti pada Ural 375, truk yang diproduksi antara tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, dan varian bus LAZ yang diproduksi oleh Soviet dan Ukraina. ZIL 135 terbukti menjadi kendaraan yang sangat serbaguna dan bisa diandalkan. Selalu mampu menyelesaikan berbagai tugas, khususnya tugas kemiliteran, baik digunakan sebagai kendaraan pengangkut biasa ataupun sebagai kendaraan pengangkut roket. Jika dibandingkan dengan kendaraan lainnya yang sering terjebak di salju tebal, maka ZIL 135 selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Produksi mesin yang mengesankan ini berlanjut hingga tahun 1993 dengan total 5.000 unit yang telah diproduksi. Dan ZIL 135 juga digunakan di berbagai negara untuk berbagai macam keperluan. Bahkan bisa digunakan oleh sipil sebagai truk pengangkut universal. Kendaraan ini banyak mengalami penyederhanaan pada desainnya,
hingga pemotongan anggaran selama pengembangannya, dan pada akhirnya diproduksi secara massal. Akan tetapi, ZIL-135 tetap menjadi pencapaian yang luar biasa dalam industri kendaraan Soviet pada masa itu, dan menjadi bukti jika kemampuannya sulit ditandingi pada masa itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.